Shalom. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan singkat. Biarlah lewat renungan singkat ini kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, bahwa kita tahu kebenaran firman-Lah yang akan membuat kita tetap maju dan kita tidak pernah mundur. Kita tetap kuat, kita tetap sehat, dan kita tetap ada sebagaimana kita ada. Apabila kita mendengar belakangan ini virus corona menyebar kemana-mana, tapi kita tidak perlu takut bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Perlindungan Tuhan pasti sempurna bagi kita setiap orang-orang yang percaya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan dari kitab Kisah Para Rasul yang ke-9 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi di sini kita harus mendengar suaranya Tuhan seperti Tuhan berbicara kepada Saulus. Judul perikop di sini adalah Saulus bertobat. Sebelumnya Saulus adalah seorang yang jahat. Dia tidak suka dengan anak-anak Tuhan. Dia tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Tuhan menangkap Saulus dan memberikan pertobatan kepada Saulus. Nah, begitupun kita, bagi kehidupan kita hari lepas hari, kita harus melakukan pertobatan hari lepas hari. Kita ini manusia tidak sempurna, tapi kita harus melakukan pertobatan hari lepas hari dengan cara kita mendengar suaranya Tuhan. Dengan apa? Membaca firman setiap hari. Supaya lewat pembacaan firman kita bisa renungkan dan kita tahu apapun yang kita lakukan salah atau benarnya, kita tahu karena ada dasar, yaitu adalah firman Tuhan. Jadi itu menjadi poin pertama, yaitu mendengar suara Tuhan. Menjadi poin kedua, yaitu di ayat ke-28 dikatakan, "Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan." Jadi poin kedua di sini dikatakan selalu beritakan firman. Jadi jangan pernah takut untuk beritakan firman. Jadi firman yang kita beritakan itu adalah tentang kebaikan Yesus di dalam hidup kita. Bila kita mengalami suatu kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus ceritakan bagi orang-orang, kepada orang lain, kepada keluarga, kepada teman, atau pada siapapun. Karena apa? Karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita tidak akan ada sampai saat ini. Bersyukurlah kita sampai saat ini bisa sehat, bisa hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan yang menjadi poin ketiga di sini adalah di ayat ke-42 dikatakan, "Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan." Nah, poin ketiga di sini yaitu adalah mujizat pasti terjadi. Jadi kalau kita sudah mendengar suara Tuhan, kita sudah memberitakan firman Tuhan, percayalah mujizat pasti terjadi. Jangan pernah takut untuk beritakan firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan dan percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mujizat pasti terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam renungan singkat ini. Biar firman ini selalu memberkati kita dimanapun kita berada dan kita tetap dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.